Revolusi mangga. Revolusi mangga. Oh, pada kamu Iya, kamu paya ya? Mas Jimin ini kayak kalau dulu ada film MacGyver. MacGyver mungkin dulu kamu nggak tahu ya. Ini MacGyvernya untuk ilmu-ilmu hayati ya, kira-kira ya. Mangga jadi besar, labu jadi besar, kangkung jadi madu, segala macam. Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, Kepala Badan Perencanaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin Budiman Sujatmiko menggandeng petani dan aktivis pertanian untuk berkolaborasi menaikkan pendapatan masyarakat pedesaan. Salah satunya adalah pemanfaatan lahan tidur atau pekarangan rumah dengan menanami tanaman yang dapat dikonsumsi. Ini bukan pepaya, ini mangga. Saya pikir ini adalah suatu bentuk rekayasa teknologi yang menurut saya Mas Jimin ini bukan sarjana pertanian tapi belajar dari alam. Ya, bukan sarjana pertanian. Salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Di mana, guna menangani hal ini dibentuk badan yang khusus menangani hal itu dengan memberikan kepercayaan kepada Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko mengajak sejumlah elemen terutama petani dan aktivis pertanian untuk memanfaatkan lahan tidur atau pekarangan rumah untuk ditanami tanaman berguna dan manfaat bagi ketahanan pangan atau bahkan dijadikan sebagai penghasilan tetap atau tambahan bagi warga. Baunya ajib. Yang kangkung, pesan khusus ya, dari kangkung, buah naga, dari mangga, dari madu ya. Aja nih, dari buah naga nih. Kasihnya batang buah naga, coba. Ibu nanti boleh aman kita cobain. Langsung diminum boleh. Bapak minum udah minum, timur bagus bu. Nanti kalau Mas ini kangkung, kemudian buah naga. Tadi. Bagaimana rekayasa teknologi yang dibuat di Bogor dipadukan dengan rekayasa sosial. Pasar di Bang Budiman. Ya udah sama-sama ya. Oke. Rumah 061 aja yang bukan botol. Nusantara adalah gerakan Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Indonesia yang memiliki keinginan, tekad dan menjadi presiden dan wakil presiden. Salam pergerakan pagi Nusantara. Terima kasih teman-teman media di Bogor yang sudah datang. Ini saya dengan dua sahabat saya, Mas Jimin. Ini sahabat yang sudah saya kenal 10 tahun terakhir. Kalau Mbak Dian ini rupanya sama-sama teman aktivis di Jogja dulu di UGM. Mas Jimin di Bogor, Mbak Dian di Jombang. Dengan keahliannya masing-masing, apapun latar belakang pendidikannya, beliau ini sarjana agama, Mas Jimin di Salatiga, Budian sarjana sastra. Tapi di era sekarang ini, apapun latar belakang pendidikan formalnya, selama ada kemauan, mereka semua belajar, kita semua belajar. Kemudian dengan ilmu pengetahuan yang baru soal tata kelola perberasan, membangun koperasi multisektoral, itu bisa menjadi sistem sosial ekonomi yang sesuai pasal 33 UUD 45. Kemudian Mas Jimin dengan rekayasa bioteknologinya oleh seorang yang bukan dari sarjana pertanian tapi belajar di alam. Kemudian sama-sama bersama-sama rakyat di kampungnya mengentaskan kemiskinan. Saya pikir ini masukan betul untuk pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan saya sebagai orang yang diminta untuk mengepalai Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan punya kewajiban moral, kewajiban konstitusional, kewajiban patriotik untuk menjadikan kemampuan rekayasa biologi Mas Jimin maupun rekayasa sosial ekonomi Mbak Dian itu menyatu. Rekayasa biologi dan rekayasa sosial ekonomi kita satukan. Ada juga mobil listrik di kota nih. Jadi bisa bagaimana teknologi rekayasa fisika, rekayasa biologi, rekayasa sosial ekonomi ini luar. Ada metalurgi juga yang di Situbondo ya, Situbondo. Bagaimana pengelolaan endapan sungai di muara sungai. Saya sudah pernah bicara juga. Bagaimana muara sungai itu adalah tempat yang sangat kaya. Karena itu semua jenis mineral, logam,
dari gunung berapi berkumpul di muara sungai, ketemu yang dari laut. Jadi rekayasa secara fisika, rekayasa secara biologi, rekayasa sosial ekonomi. Nyatu, saya yakin kita bisa mengentaskan kemiskinan, kita bisa membangun swasembada pangan, bangun swasembada energi juga. Saya kira dan industrialisasi, hilirisasi. Saya kira itu ya. Ya, ini saya Satu dapat lagi masukan Mas, luar biasa. satu lagi. Ya, satu Mas lagi. Jimin, Mbak Dian ini kan cuma satu. Anda nanti akan bikin berapa? Kira-kira. Bukan saya yang bikin, santai aja. Nanti nggak usah. Gini, nggak apa-apa hujan. Saya waktu kecil. Kita Saya udah lama nikmati nggak hujan. Saya udah lama nggak hujan-hujanan. Pasti tidak cukup. Indonesia punya 280 juta orang. Kita punya keanekaragaman hayati darat dan laut terkaya nomor 1 di dunia. Kita punya keanekaragaman budaya terkaya nomor 2 di dunia. Kecerdasan secara kultural, kecerdasan secara hayati dan secara sosial, ini harus kita satukan. Berapa banyak? Tidak akan pernah cukup, tapi saya membayangkan jika andainya di tiap kabupaten dan kota di Indonesia ada satu Jimmy, ada satu Madian, saya kira masa depan cerah untuk Indonesia. Tujuan Pak Prabowo mengataskan kemiskinan tercapai. Terima kasih ya. Adalah petani bernama Sujiman alias Jimmy Hantu di Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor yang dikunjungi Budiman Sujatmiko untuk jadi pembicara dalam diskusi dan pelatihan bagi warga masyarakat dalam memanfaatkan lahan tidur dan pekarangan sebagai mata pencaharian juga peningkatan ketahanan pangan. Lebih. Ini belum begitu besar ya, masih ada yang lebih besar ya. Berapa kilo ini? 2 lebih ya? Ini 3-an lah. 3 kilo. HP segini. HP jadi barang kecil. Tidak akan pernah terentaskan kemiskinan tanpa ada inovasi. Nah sekarang inovasi apa yang mau dibawa? Kalau mau berbicara pertanian, ini pertanian dari inovasi keluarkan. Sama aja seperti kata Pak Jokowi, katanya hilirisasi. Hilirisasi itu inovasi. Lah kalau ponto hanya hilirisasi, bentuknya narasi, bentuknya hanya buta data aja ya percuma. Data tanpa eksekusi juga percuma. Data kan udah jago semua nih. Ini teman-teman kan punya data semua. Artinya apa? Teman-teman kementerian juga punya data semua. Lah, eksekusinya. Maka tadi kan lihat tempat yang mana bikin madu buatan, sampai yang mana bikin tempat tahu. Kenapa manfaatnya limbah tahu apa? Jangan sampai jadi sampah. Kenapa dari air buangan tahunya ternyata nilainya nitrogen bagus, fosfat bagus. Kalau disiramkan ke tebu-tebunya bagus lah. Tebunya dijual lagi dengan bentuk apa? Bisa jadi gula pasir, bisa jadi es tebu, bisa jadi banyak hal. Terus tadi juga masuk ke tempat madu rempah apa yang saya buat. Dari batang buah naga saya pakai. Batang buah naga saya potong-potong kecil-kecil. Di sana saya ikat pakai fruktos atau pakai yang mana gula singkong atau pakai kita gula buah. Saya tambahkan kunyit, saya tambahkan yang mana temulawak. Bukankah obat dalam makanan, makanan dalam obat, minuman dalam obat, obat dalam minuman. Rasanya ya rasa madu, namanya sifat madu tadi pasti gula kok. Gitu loh, mana gula. Dan orang juga nggak akan bisa membedakan, nyatanya juga rasanya enak. Inilah dikatakan makanan dalam obat, obat dalam makanan. Harapan kami, sama beliau mengharapkan, ya katanya minta Jimmy yang lain tadi diduplikasi. Apakah Jimmy mau dan sebagainya, digandeng pemerintah dan sebagainya. Saya katakan, saya mau bersama dengan pemerintah, tapi saya nggak bisa diikat. Saya hanya bisa membantu pemerintah, tapi nggak bisa diikat. Kenapa? Kami lebih suka jadi masyarakat miskin, masyarakat yang seperti ini, masyarakat biasa aja, dan kami tapi tetap yang mana berjuang buat negara ini. Santriku untuk apa masalah itu? Artinya nanti Mas Jimmy bersedia untuk memberi pelatihan, memberi pembimbingan kepada petani-petani Selama yang lain. ini bukan nggak usah bersedia, selama ini saya PPL, PKL tidur tempat saya gratis semua kok. Santri juga gratis, bahkan stuntingnya gratis kan. Ibu stunting, padahal kecamatan loh, saya beresin. Kurang apa lagi? Ini kan rasa nasionalisme aja, rasa bangga, kebanggaan Indonesia aja. Gitu lah. Dari Bogor, Jawa Barat, Saiful mengabarkan.